Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mencoba untuk menjadi seorang penerjemah dari suatu percakapan bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris dan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Dialog pertama. Selamat pagi Bu Masita, nama saya Jan Smith dan saya dari Polisi Federal. Why was about to this office? What did I do wrong? Anda dibawa ke kantor ini untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang uang yang ditemukan di tas Anda. Anda memiliki $4 Australia, $2.000 US, 1.300 francs, dan $1.000 Singapura. Yes, I know, but why? What is wrong with it? Anda harus menyatakan memiliki uang itu untuk keperluan bea cukai. Well, my friend told me that's only probate and sold the report to custom. I didn't bring anything. I only bought clothes and books for my children. Now I want to go out to meet them. Jangan khawatir, mereka telah diminta untuk datang ke sini. Mereka sedang dalam perjalanan. Sementara itu, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab terlebih dahulu sebelum kami dapat membebaskan Anda. Apakah kamu mengerti? Yes, I understand. Baik, sekarang pertama-tama mengapa Anda tidak menyatakan uang itu ketika Anda mengisi formulir sebelum turun? Anda tidak mencentang ya untuk pertanyaan apakah Anda memiliki lebih dari $3.000 Australia saat tiba di Australia. I didn't know that I had to report the money. Tapi itu dalam bentuk I don't really understand, so I filled in Noel. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke Australia? Kapan pertama kali Anda masuk ke Australia? This is my third visit to of my children's study here, so I come here to see them. The money I bought was to aid to their tuition fees. Baik, kunjungan ketiga. Jadi Anda harus tahu sekarang bahwa Anda tidak diperbolehkan membawa uang sebanyak itu ke Australia tanpa menyatakan. Jika Anda tidak yakin dengan jawaban Anda di formulir, ada pramugari di pesawat dan Anda bisa bertanya kepada mereka. But it's my own money. What is wrong with it? Why should I report it? Kami tahu itu uang Anda sendiri, tapi Anda tahu bahwa Anda menyatakan sebelum memasuki Australia untuk tujuan bea cukai, namun Anda tidak melakukan ini. Ini adalah pelanggaran pidana dan kami harus membawa Anda ke kantor polisi untuk secara resmi mengajukan tuntutan terhadap Anda. Oh, I'm afraid can I ask a lawyer for help, but I don't have the money to pay because the money I bought was to pay for my son college. Ya, Anda bisa mendapatkan nasihat hukum dan itu gratis. Kami akan membantu Anda untuk mendaftar dan putri Anda dapat membantu Anda menghubungi mereka. Dialog kedua, ini adalah pengadilan tinjauan imigrasi. Ibu Harjanto, apakah Anda siap untuk proceeding? Yes, I'm ready. Can my lawyer sit in this room too? Ya, dia bisa duduk di belakang, tapi tidak di sebelah Anda. Ibu Harjanto, sebelum kita mulai, kami akan meminta untuk mengambil. Apakah Anda akan melakukannya? Alkitab atau Anda akan menerima penegasan? With the bill. Sekarang, untuk kepentingan pengadilan, bisakah Anda mengulangi apa yang saya katakan? Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama Anda terlebih dahulu. Silakan berdiri. Saya Lina Harjanto. Dengan ini, saya tidak akan mengatakan apapun kepada pengadilan selain yang sebenarnya. Dan pernyataan saya dapat digunakan untuk melawan saya di pengadilan. Bu Harjanto mengulangi apa yang dikatakan penerjemah. Hakim melakukan hal yang sama terhadap penerjemah. Sekarang kita bisa mulai. Bu Harjanto, tahukah Anda mengapa Anda dibawa ke pengadilan ini? Yes, I know. It's because I moved house without notifying immigration. Baik, kenapa Anda melakukan itu? I quarreled with the owner of the house
where I live, and he was kicked out of the house. Bukan itu yang dikatakan Tuan Vadefals dalam pernyataan kepada kantor ini? He's lying. Anda tahu betul bahwa Anda telah diberikan bridging visa selama 6 bulan oleh kantor ini dengan syarat: pertama, Anda tidak pindah rumah tanpa memberitahu kantor ini, dan kedua, Anda tidak bekerja di sini di Australia. Yes, I know. I really wanted to tell immigration that I was moving house, but I was immediately arrested by the immigration police. I want to report it. Mengapa Anda menunggu selama ini untuk melapor kepada kami? Anda telah berada di rumah baru itu selama sebulan. Yes, I'm busy. I'm sorry. Bisa diberikan dengan syarat Anda tidak menerima pekerjaan apapun. I really don't work. I just help my friends take care of the elderly at his house. It's only for her a week and I don't get paid, only given food. Tapi saya punya laporan tertulis di sini bahwa sebelum pindah rumah Anda bekerja di rumah bordil. What? I don't work a prostitute there. Who said that? Don't believe the report, Mr. Vadefals is a lie. He likes me and he is lying. Mr. Vadefals menjalankan rumah bordil dan dia menyatakan di sini dalam surat ini bahwa Anda bekerja untuknya sampai Anda melarikan diri, katanya. Stop, he hurt me and lied to me. He said he want to marry me so I could continue to live in Australia. I can't go home. I'm Chinese. China in Indonesia is hostile to the Indonesia government. Tuan Vadefals mengatakan dalam suratnya bahwa Anda setuju untuk bekerja untuk di rumah bordilnya dan bahwa Anda setuju untuk tinggal di rumahnya sampai bridging visa Anda habis masa berlakunya. He lying. Dialog 3. Selamat pagi Bu Gunawan, saya Dr. Chang. Akulah yang akan melakukan operasi pada jantung suamimu. Thank you, dokter. Will his heart get better? Kondisinya stabil dan semangatnya tinggi. Jadi jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. If I may ask, what will be offered on? Will the doctor remove his heart for surgery? Seperti yang saya katakan kepada Anda dan suami Anda sebelumnya, kapiler darah yang tersumbat, pembekuan darah ditemukan di kapiler ini. Inilah yang menyebabkan serangan utama 2 bulan yang lalu. Kecuali kita melakukan sesuatu, serangan ini akan mengikuti dan serangan lainnya. So, the doctor will take the heart vessel, so replace it with what will artificial vessel? Are there artificial vessels have? How long will it last? Ya, kita harus menghapusnya dan kami tidak akan menggunakan kapiler buatan sebagai gantinya. So what the replacement? Do you have to use the machine completely? Tidak, jantungnya sendiri akan diganti dengan kapiler baru yang akan diambil dari kapiler di betis. Itu sebabnya kami akan melakukan 2 operasi. Pertama, kami akan melakukan operasi pada betisnya dan mengambil kapiler baru dari sana. Kedua, kami akan melakukan operasi lain, kali ini pada jantungnya, menghilangkan kapiler yang rusak dan memasukkan yang dari betisnya. One brother here with leather. Would he be fired if the vein was taken from there? Bukan itu masalahnya. Will the bulb be pumped out? Will it be thrown away? Will he get new bulbs? Then I have to find a bulb donor that is clean from the high virus. Kami akan memompa darahnya keluar dari jantung, itu benar.
Kita tidak perlu darah baru, darahnya sendiri akan diganti setelah transplantasi. Thank you dokter, bagus. Tolong jangan khawatir.